Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10 APL 12 dan AMP 12 SMKN 5 Jember. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah masih tetap semangat? Ibu harap kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga panjang umur supaya kita tetap bisa melaksanakan proses pembelajaran meskipun di era pandemi pada saat ini, yang dimana kita tidak dapat mengetahui kapan berakhirnya. Dan ibu harap juga kalian bisa tetap semangat melaksanakan proses pembelajaran daring atau online. Dengan ini ibu akan memberikan video mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam bab 4 mengenai perilaku kejujuran. Oke, selanjutnya ibu akan menerangkan tentang pelajaran PAI bab 4, yaitu menerapkan sikap jujur. Ibu akan mencoba menerangkan pelajaran kita pada hari ini melalui aplikasi iMindQ atau mind mapping. Mungkin terlihat asing di telinga kalian semua ya, karena ini juga merupakan teknologi baru, jadi kita harus senantiasa mengupgrade atau senantiasa mengikuti teknologi-teknologi yang sekarang lebih canggih daripada yang dulu. Kemudian bagaimana cara kita menggunakannya di dalam proses pembelajaran, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasi iMindQ. Nah, ini adalah iMindQ atau mind mapping yang telah ibu buat. Jadi sekarang kita akan memulai materi pendidikan agama Islam bab 4 mengenai menerapkan sikap jujur. Kita present ini, menerapkan sikap jujur. Sifat jujur merupakan akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap muslim dalam segala aspek kehidupannya. Perilaku mulia tersebut sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau telah memiliki gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, atau karena kepribadiannya yang jujur. Kesempurnaan iman seseorang juga tercerminkan dari akhlaknya. Jadi seorang muslim haruslah menerapkan akhlakul yang baik atau akhlakul karimah dengan cara menerapkan sikap jujur, tidak berkata dusta, tidak berkata bohong kepada teman, sahabat, atau kepada siapapun. Karena kita sebagai orang muslim haruslah benar-benar menerapkan adanya akhlak terpuji, bukan malah sebaliknya ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Di sini ada 7 subtopik yang akan nanti kita bahas. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian jujur. Bu, apa sih yang dinamakan dengan jujur? Oke, jadi jujur berasal dari bahasa Arab yang artinya sidik, yang artinya benar. Atau menurut istilah, jujur ini dapat diartikan sebagai dipercaya atau orang yang dapat dipercaya, seperti itu. Atau menurut istilah, kejujuran ini dapat diartikan sebagai keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Jadi seseorang itu dapat dikatakan jujur apabila ucapan atau perkataan yang ia ucap itu sesuai atau selaras dengan apa yang ia perbuat atau apa yang dia lakukan pada aslinya, seperti itu ya. Langsung saja
bentuk-bentuk jujur di sini, jujur dibagi menjadi 4 ya anak-anak. Bentuk jujur, ada yang jujur dalam perkataan ini. Jadi seorang muslim haruslah jujur dalam perkataannya, karena seorang muslim haruslah mencerminkan bagaimana ia menjalankan sebagai orang Islam, seperti dia melaksanakan perilaku jujur, dia tidak melakukan dusta kepada seseorang sesama muslim, dia juga tidak berbohong apa yang ia ucapkan. Maka itu adalah contoh orang yang jujur dalam perkataan. Yang kedua yaitu jujur dalam bermuamalah. Bu, apa sih yang dikatakan muamalah? Muamalah itu merupakan proses akad jual beli. Jadi ketika kita sedang melaksanakan jual beli, kita juga harus menerapkan sikap jujur ini ya anak-anak. Kenapa kok seperti ini? Ya, agar antara penjual dan pembeli itu tidak ada yang dirugikan. Jadi barang yang nantinya kita akan jual itu kita harus menjelaskan kondisi barangnya itu sesungguhnya, sebenar-benarnya, sesuai dengan kondisi barang ya. Jadi kita tidak boleh berbuat curang, tidak boleh menipu, bahkan memalsukan barang yang nantinya akan kita jual. Oke, yang nomor 3 yaitu jujur dalam janji. Seorang muslim apabila ia berjanji, maka hukumnya wajib untuk ditepati. Apabila kalian telah berucap janji namun kalian tidak menepati janji tersebut, maka kalian tergolong sebagai orang yang munafik. Kalian mau dikategorikan sebagai orang munafik? Biasanya ini kaum pria yang sukanya menebar janji sama wanita-wanita ini. Kalian jangan sembarangan ya kalau menebarkan janji, takutnya nanti kalian tergolong sebagai orang munafik. Oke, yang nomor 4 yaitu jujur dalam penampilan. Bu, bagaimana sih yang dikatakan jujur dalam penampilan? Jadi ketika kita sudah berpenampilan yang baik, penampilan kita, pakaian kita itu sudah sesuai dengan syariat Islam, sudah menutup aurat, maka kita harus menerapkan benar-benar perilaku yang baik juga, seperti kita menerapkan sikap jujur ini, kemudian kita tidak berdusta ketika berucap, kita tidak berbohong, kita juga menerapkan perilaku-perilaku akhlakul karimah yang lain, seperti beramal soleh, kita membantu dan menolong sesama muslim. Maka ini yang dinamakan jujur dalam penampilan, seperti itu. Kemudian keutamaan perilaku jujur. Apa sih fadilahnya atau keutamaan seseorang itu berperilaku jujur? Yang pertama, jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Yang kedua, kejujuran akan membimbing kita kepada kebaikan. Tentu saja ketika kita telah menerapkan perilaku jujur, maka kita akan senantiasa terus diiringi atau terus kita akan membimbing kepada kebaikan, tidaklah keburukan. Jadi memang jalan yang kita tempuh itu sesuai dengan jalan Allah ketika kita berperilaku jujur. Tetapi kalau kita berbohong, kita berdusta, maka jalan yang kita tempuh itu tidak sesuai di jalan Allah, atau jalannya itu sesat, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, dalil perintah jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar di sini yang dimaksud adalah orang yang berperilaku jujur. Orang-orang yang benar ini seperti orang muslim yang
senantiasa menerapkan sikap jujur, tidak berdusta, dan juga apa yang ia ucap itu dapat dipercaya atau amanah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh atau potret perilaku orang yang tidak jujur. Nah, ini, ayo, siapa yang selama ini gak jujur dalam ujian biasanya? Nah, ini contohnya: memanipulasi data, berbuat curang, sumpah palsu. Coba kita bayangkan, contoh kecil saja. Selama ini kita kalau sedang melaksanakan ujian ataupun ulangan harian, biasanya bapak ibu guru berkata, anak-anak, kalian tidak boleh mencontek, kalian tidak boleh melihat buku ya. Tetapi biasanya kita kan ada yang melihat buku, ada yang mencontek hasil kerjaannya temannya, atau mungkin ada yang browsing di internet. Nah, ini kalian kecil-kecil sudah berperilaku tidak jujur. Ini udah tidak baik. Makanya kalau kita sudah mengerti bagaimana hukumnya orang yang tidak berjujur, orang yang tidak jujur, maka kalian keesokan harinya tidak boleh seperti itu lagi ya. Kita harus semakin baik ke depannya, menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Maka kita tidak boleh berbohong ataupun berdusta ya. Oke, selanjutnya, bagaimana Bu cara melatih perilaku jujur? Nah, ini yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Ketika kita akan memang betul-betul akan menerapkan sikap jujur, maka tanamkan niat yang sekuat-kuatnya di dalam diri kita, agar kita tidak goyah, agar kita tidak terhasut oleh hawa nafsu dan keinginan yang ada dalam kita untuk berbohong, seperti itu ya. Yang kedua, memiliki keyakinan yang kuat. Nah, setelah kita sudah niat, maka kita harus yakin bahwa kita pasti bisa menerapkan sikap jujur ya. Yang nomor 3, melakukan latihan yang terus menerus. Jadi ketika kita sudah menanamkan niat dan yakin, maka kita harus terus menerus latihan. Jangan pernah goyah ya. Apabila ada temennya yang mungkin menghasut, ayo gak usah belajar, udah kita besok nyontek aja punyanya si A gitu ya, kita nyontek aja, atau mungkin kita browsing aja di internet. Nah, kita harus jangan mau terhasut, kita harus benar-benar yakin bahwa kita itu mampu, kita akan berperilaku jujur dan kita tidak akan menyontek, seperti itu ya. Kemudian, nah ini, memilih dalam berteman dan sahabat. Nah, apabila teman kita itu baik, kawan kita itu baik, maka kita juga akan ikut kepada orang-orang yang baik. Kita juga akan ikut dalam perilaku mereka yang baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita teman-temannya itu buruk, mereka itu udah gak jujur, mereka bolos sekolah, mereka gak mengerjakan tugas, ya kita otomatis nanti bakal terjerumus. Kita akan malah ikut-ikutan seperti mereka. Kita gak jujur, kita gak mengerjakan tugas, kita akan bolos sekolah, seperti itu. Maka kita harus memang benar-benar memfilter atau memilih dan memilah teman, mana teman yang baik, mana yang teman yang buruk, seperti itu ya. Kemudian membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Kemudian hikmah perilaku jujur, ini hikmahnya. Yang pertama, adanya perasaan nyaman dan hati tenang. Yang kedua, adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Yang ketiga, selamat dari azab dan laknat oleh Allah. Yang keempat, adanya jaminan masuk surga oleh Allah. Dan yang terakhir, adanya jaminan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi itulah hikmah perilaku jujur. Ketika kita sudah menerapkan betul-betul bagaimana itu sikap jujur, maka tentu saja hati kita merasa tenang, kita tidak merasa tergesa-gesa atau tidak merasa ada yang dirahasiakan atau ditutupi. Maka
tentu saja kita terselamatkan oleh laknat dan azab dari Allah, dan kita tentu saja mendapatkan pahala dan kebaikan, dan jaminannya adalah masuk surga. Nah ya, sekian penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan memberikan question atau pertanyaan yang nanti akan Ibu share juga. Nanti kalian silakan diisi sebagai tugas untuk kalian ya. Oke. Nanti kalau ada yang belum difahami nanti bisa chat lewat grup ya. Ibu akhiri, anak-anak, mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.